Pak, membahas mengenai transformasi digital ya Pak di tanah air. Nampaknya pemerintah memang cukup getol dan juga terus mendorong ya bagaimana agar digitalisasi di tanah air ini dapat terus berkembang, meningkat dan juga berjalan baik. Melihat juga sebetulnya peran dari digital atau kemajuan teknologi ini memberikan artinya dorongan terhadap perekonomian kita. Anda sendiri melihatnya seberapa besar dan seberapa signifikan Pak, artinya digitalisasi ini bisa membuat ekonomi di tanah air ini terus meningkat. Oke. Baik, terima kasih, Sinta. Emang ini sangat menarik sekali kita bicara digital ya, karena dalam beberapa tahun kebelakang dan sampai saat ini, tumbuhnya sangat luar biasa ya, baik dari segi transaksi perbankan dan juga dari sisi transaksi dari e-commerce ya. Saya lihat pertumbuhannya berkisar 20% sampai 30% per tahun ya, gitu. Ini memang juga beberapa penyebabnya, jadi saya lihat memang trennya dunia memang ke arah sini ya, digitalisasi. Dan juga yang kedua juga memang kemarin ada kasus pandemi itu ya, di Ya. mana itu malah justru jadi katalis kita untuk belajar. Ya. Jadi sentimen positif ya Pak? Iya, jadi sekarang kita ini harus belajar gitu bahwa bagaimana kita memanfaatkan digital untuk bisa tetap kita beraktivitas sehari-hari gitu. Nah dari situ begitu pandemi sudah selesai dan berubah menjadi menjadi endemi, sehingga sekarang ini tumbuhnya udah nggak bisa lagi ditahan gitu ya. Nah dari situ kita ngelihat bahwa oke, digital itu tumbuh pesat gitu. Nah sekarang apa sih enablernya digital itu gitu ya. Memang ada faktor edukasi, ada faktor yang lain-lainnya gitu. Cuma yang terpenting di saat ini adalah akses internetnya. Karena tanpa akses internet kita nggak bisa nggak bisa mengakses semua aplikasi digital gitu ya. Nah menurut saya ini yang harus kita hadapi bersama-sama, bagaimana kita bisa memperluas akses internet di Indonesia ya. Nah saya melihat beberapa studi ya, studi mengenai bagaimana hubungan antara pembangunan internet dengan pertumbuhan PDB, sehingga digitalisasi juga akan berkontribusi kepada pertumbuhan PDB juga. Nah saya kemarin melihat Pak Budi Ari ya, Pak Menkominfo, beliau menyatakan bahwa bila pertumbuhan jaringan internet atau ICT ini tumbuh ya dengan baik, maka sekitar 5-6% ada pertumbuhan di PDB-nya gitu. Nah ini yang jadi kuncinya sih, bahwa memang pembangunan jaringan internet ini atau akses internet buat masyarakat ini adalah jadi salah satu enabler yang penting gitu. Nah dari situ kita lihat saat ini kondisinya adalah, saya cuma lihat ya dari laporan Bank Dunia ya, tahun 2021, kita melihat bahwa Bank Dunia itu membagi ya segmen-segmen masyarakat kita dari persentil 1 sampai persentil 10 ya. Yang paling makmur persentil 10, yang paling tidak makmur persentil 1 gitu ya. Nah di persentil 10 itu masyarakat yang mendapatkan akses internet itu ada 70%, 71% lah tepatnya gitu ya. Nah sementara kalau kita lihat yang paling bawah, yang persentil 1 itu masyarakat yang dapat akses internet itu baru 14%. Nah ini peluang nih ya, challenge sekaligus peluang buat kita semua, gimana kita bersama-sama bisa membangun akses internet untuk masyarakat gitu ya, Siska. Nah kemudian kita lihat lagi, ada berapa sih sekarang jaringan internet rumah di Indonesia gitu ya. Jadi kenapa saya bilang jaringan internet rumah, karena jaringan internet rumah itu kita bisa mengaksesnya sepuasnya, jadi nggak ada kuota-kuota gitu kan ya. Nah saat ini dari statistik yang ada dari APJI juga, bahwa jumlah pelanggan internet rumah sekarang tuh sekitar 12 juta ya. Sementara dari sisi jumlah rumah yang terkoneksi listrik ya di Indonesia itu ada sekitar 85 juta. Jadi kita ini penetrasinya 15% jaringan internet. Nah ini ada 85% dari masyarakat kita yang kita melihat ini merupakan challenge kita bersama dan juga peluang kita untuk bagaimana kita bisa menyambungkan mereka ke internet gitu. Jadi internet buat rakyat gitu. Nah ini kuncinya di sini mungkin, sehingga nanti bila itu bisa kita atasi secara bersama, dan search juga sangat berkeinginan untuk bisa membantu itu.
maka kita bisa memperluas akses internet untuk masyarakat Indonesia. Baik Pak. Seperti itu. Baik, untuk saat ini Pak, kondisinya kan dari pandemi sudah beralih menjadi endemi begitu ya Pak ya. Untuk dari sisi pendapatan sendiri, dari segmen telekomunikasi atau internet ya, untuk di tahun 2023 Anda sendiri melihatnya apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya Pak, kalau dihitung artinya secara year on year? Nah, ini juga. Oke, menarik ini ya pertanyaannya. Jadi kita ada beberapa faktor ya yang membuat kita tumbuh dengan baik di tahun 2023 ini. Jadi dari laporan terakhir kami yang telah kami public expose kemarin tuh, pendapatan bersih dari sektor pendapatan telco, kan kita ada beberapa itu ya, beberapa revenue ya dari bisnisnya Surge. Nah, khusus buat infrastruktur telekomunikasi ini kita mencatat pendapatan 69 miliar ya. Sementara kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan kita sekitar 5 miliar. Jadi alhamdulillah kita tumbuh 12 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Tadi yang saya sampaikan bahwa memang kita bukan menikmati ya, kita mendapatkan satu anugerah di mana culture masyarakat itu sudah digital gitu. Jadi kebutuhan untuk internet itu sangat besar sekali gitu ya. Dan yang kedua juga, kami telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur kami di seluruh rel kereta api tadi ya yang telah disebutkan sebelumnya, 3.000 km, dan juga di jalan tol dan juga di jalan raya sepanjang kurang lebih 5.700 km di tahun 2022. Jadi tahun inilah kita mulai untuk menuai hasilnya gitu. Jadi itu telah ditunjukkan dengan pendapatan kita yang naik berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Baik, Gitu. berbicara Ya, mengenai gitu. pendapatan tadi Anda menyampaikan bahwa